Jadi tahun 1260 negeri Nusantara ini udah berdiri kerajaan Islam. Turki Utsmaniyah belum lahir. Turki Utsmaniyah itu tahun 1453. Sebelum itu masih dinasti Abbasiyah. Di Indonesia sudah ada kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Anehnya lagi, Islam sudah masuk negeri Nusantara sejak zaman sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Di Barus, kuburan-kuburan kuno itu ada sekitar 400 sampai 500 kuburan kuno di Barus. 5 batu nisannya dipahat, ada tulisannya. Ternyata 2 diantaranya bertulisan itu adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saya sedang berdiri di depan bangunan Masjid Rafiuddin yang sudah selesai pengecoran lantai 2-nya, dan insya Allah dalam beberapa hari akan dibongkar dan kita mulai pembangunan interior, dan kita akan mulai pengajian kitab kuning di masjid yang kita cintai ini. Kaum muslimin muslimat, salurkan bantuan Anda, infak dan sodakoh untuk kepentingan dakwah, ibadah, taklim wa ta'alum dan khidmat atas agama, juga untuk keperluan kaum du'afa khususnya di daerah Medan dan Sumatera Utara, ke Yayasan Barokah Sumatera Utara, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 762 62 62 777. Sekecil apapun yang Anda sampaikan akan berharga untuk kita, untuk Anda, dan untuk agama. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu perbuatan baik walau sebesar zarah, Allah melihatnya dan Allah mengajarinya dengan pahala. Terima kasih, saya Tengku Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir. Ternyata Maulid Nabi dibuat di seluruh dunia. Bagaimana dengan Saudi Arabia? Setelah Saudi merdeka dengan bantuan Inggris, memberontak melawan Turki Utsmaniyah, mereka melarang secara kenegaraan diadakan Maulid. Tapi ulama-ulama tetap buat. Tapi negaranya enggak. Ternyata dalam Rihlah Ibnu Battuta, sejarah perjalanan Ibnu Battuta saya baca, seorang pengelana dari Maroko keliling dunia, sempat datang ke Nusantara, singgah ke Kedung 6 km dekat Lok Semawe. Di situ ada sebuah kerajaan pertama, kerajaan Islam di Indonesia, namanya Kerajaan Sumudra. Rajanya orang asli, orang Nusantara, namanya Merah Silu. Kemudian beliau menulis surat ke Khalifah Islam Syarif Mekah, minta pengakuan, diakui oleh Syarif Mekah pada tahun 1260 Masehi. Diganti nama Merah Silu menjadi nama Syarif Mekah, yaitu Malikus Soleh. Sama, di sana Malikus Soleh, sini Malikus Soleh. Dialah dianggap sebagai khalifah di negeri Indonesia ini, yang dulu waktu itu namanya masih Sumudra. Indonesia belum ada, seluruh Indonesia masih disebut Sumudra. Beliau wafat, gantinya Malikus Zohir. Malikus Zohir 1, kemudian wafat, gantinya anaknya lagi, cucunya, yaitu Malikus Zohir 2. Ketika Malikus Zohir berkuasa jadi sultan di kerajaan Samudra, disitulah Ibnu Battuta datang ke kerajaan Samudra di Aceh Utara. Beliau pergi sholat Jumat bersama sang raja jalan kaki. Sholat Jumat dilaksanakan menurut madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berarti 2 kali azan 2 kali khutbah. Kemudian pulangnya naik gajah, ditulis sama Ibnu Battuta itu. Ada udah sampai sini. 1260 sudah ada kerajaan Islam di negeri Nusantara ini. Malikus Zohir 2 punya anak namanya Zainul Abidin. Ketika Zainul Abidin masih pangeran, masih remaja, datanglah seorang jenderal Cina yang beragama Islam dari dinasti Ming, namanya Laksamana Cheng Ho, mendarat juga ke Gedung. Beliau memberikan hadiah kepada Raja Aceh sebuah lonceng besar namanya Cakradonya, sampai sekarang masih ada disimpan. Itu Cakradonya, lonceng besar hadiah Raja Cina Ming yang diantar oleh Jenderal Angkatan Laut Cina Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam. Kemudian Cheng Ho berkata kepada Malikus Zohir, bagaimana kalau anakmu ini saya didik menulis, membaca, memanah, berkuda, berpedang, strategi perang, bagaimana membuat sawah-sawah, pangan dan sebagainya dididik.
Setuju raja, dibawalah ke Cina. Sayangnya di Cina dia wafat, kena sakit atau apa nggak tahu. Tapi di sejarah Cina ditulis, anak Raja Malikul Zohir kerajaan Samudra dibawa Cheng Ho ke Cina, namanya ditulis Cainuli Apitingki. Nah, jadi Zainul Abidin ditulis pakai huruf Cina, berubah jadi Cainuli Apitingki. Cainuli Apitingki. Kemudian timbul kerajaan Islam yang kedua, yaitu di Aceh Timur, di Perlak, namanya kerajaan Pasai. Bersaing. Dekat juga, nggak berapa jauh itu. Cuman kalau naik kapal sehari semalam juga zaman itu, naik kapal layar. Jalan darat belum ada, masih banyak harimau. Jadi dari Gedung ke Aceh Timur, di situ ada kerajaan lagi namanya Pasai. Karena bertempur bersaing, Sarip Mekah nggak senang. Kalian ini sama-sama Islam, udah bersatu aja, bersatu repot. Kalau bersatu repot, kawinkan anak kalian. Nah, itu salah satu cara keluarnya. Akhirnya anak Raja Pasai dikawinkan dengan anak Raja Samudra. Setelah kawin jadi raja, disatukanlah kerajaan itu menjadi kerajaan Samudra Pasai. Jadi tahun 1260 negeri Nusantara ini udah berdiri kerajaan Islam. Turki Utsmaniyah belum lahir. Turki Utsmaniyah itu tahun 1453. Sebelum itu masih dinasti Abbasiyah. Di Indonesia sudah ada kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Anehnya lagi, Islam sudah masuk negeri Nusantara sejak zaman sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Di Barus, kuburan-kuburan kuno itu ada sekitar 400 sampai 500 kuburan kuno di Barus. 5 batu nisannya dipahat, ada tulisannya. Ternyata 2 diantaranya bertulisan itu adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Yang satu di papan tinggi, kira-kira 2000 meter di atas permukaan laut. Naik tangganya itu 820 anak tangga, 80 derajat tingginya. Saya bawa semua santri saya, guru-guru yang sakit kaki pincang pun sampai ke atas. Begitu semangatnya mereka. Di atas itu ada satu kuburan namanya kuburan Syekh Mahmud radhiyallahu anhu. Mungkinan beliau adalah anak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wafat tahun 44 Hijriah. Artinya apa? 3 tahun setelah Sayyidina Ali wafat. Sayyidina Ali wafat tahun 41. Dia wafat tahun 43. Wafatnya tahun 43 berarti sudah masuk ke Indonesia sebelum itu. Setuju? Itu zaman dinasti Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu yang di atas. 600 tahun yang lalu, satu orang kaya dari Yaman mengirimkan batu nisan setinggi orang. Ditulis itu qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada hadis di situ. Kira-kira bunyinya begini: umat Nabi tidak akan mati sebelum berdakwah dari satu desa ke desa lain, dari satu tempat ke tempat lain. Mindar ila dar, mindarin ila darin. Tidak disebut umat Nabi kalau nggak pergi dakwah dari kampung ke kampung lain, satu negeri ke negeri yang lain. Itu hadis Rasul, pahat di situ. An-Nabiyunya itu pakai titik. Berarti nggak zaman Nabi ditulis. Kalau zaman Nabi nggak pakai titik. Nunnya itu dititiki, dikasih batu sebesar kelereng warna coklat, dan batu itu kalau dicium harum minyak kasturi, dan sudah 600 tahun nggak hilang-hilang tuh harum. Tapi ya Allah, saya sendiri cium 2-3 kali, saya cium harum, Masya Allah. Itu kekeramatan sahabat Rasulullah SAW. Ternyata sahabat Nabi sudah sampai ke Indonesia sejak zaman sahabat Nabi, diutuskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mula-mula mendarat di Nias. Maka mereka memanggil orang-orang di Nias itu ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas. Maka orang-orang Nias bilang, Nias, 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 jadilah pulau Nias. Dan ketika kami dakwah sana berapa tahun yang lalu ya? Tahun 89. Tahun 89. 30 tahun yang lalu. Ternyata di Pulau Nias itu kampung-kampung di pinggir-pinggir laut itu namanya nama surga.
nama surga. Jannata, Jannata itu jannah. Firdaus, Darussalam, Ma'wa, Ma'wa itu Ma'wa. Iya. Di Nias, kampung-kampung di pinggir laut itu namanya nama-nama Islam. Siapa yang ngasih nama? Sahabat Nabi. Walaupun sekarang Nias itu mayoritas bukan orang Islam, tapi sahabat Nabi udah sampai situ dakwah. Akhirnya mereka merapat ke Sumatera. Ada pulau kira-kira 1000 meter dari Sumatera itu, pulaunya namanya Pulau Mursaha. Udah jelas yang ngasih nama sahabat Nabi. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbina ghafurur rahim. Itu ayat surah Hud. Dari situlah para sahabat bikin markas dakwah. Dari Pulau Mursaha itu dikirimlah 60 sahabat Nabi ke Cina. Di bawah pimpinan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lanjut perjalanan ke Cina. Sampai di Cina, kemungkinan besar Sayyidina Sa'ad kawin dengan gadis Cina di sana. Sehingga punya anak. Anaknya bisa bahasa Cina, bisa bahasa Arab. Dikubur di belakang Masjid Guangzhou. Di Kanton, di Guangzhou. Ada masjid Islam, di belakangnya itu ada kuburan 6 sahabat Nabi. Salah satu tulisannya Ibnu Abi Waqqas. Anaknya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah yang lain sahabat Nabi, ada 5 kuburan lagi. Sampai sahabat Nabi ke Cina. Dari mana dikirim? Dari Arab. Di mana persinggahan pertama? Di Baros, Pulau Mursaha. Karena Baros ini sudah dikenal sejak zaman Fir'aun. Fir'aun mengambil kapur Baros untuk memumi raja-raja Fir'aun, mengambil emas dari pulau ini namanya Suwarna Dwipa, pulau emas, dan mengambil kemenyan dari sini. Fir'aun 7.000-an tahun yang lalu sudah kenal ini negeri ini. Maka nggak heran sahabat Nabi dikirim kemari. Dari situ mereka dakwah di daratan. Diislamkanlah tanah Batak. Balighah menjadi Balige. Parsia menjadi Porsia. Lughati menjadi Lagu Boti. Masri jadi Samosid. Ini nama-nama Islam. Toba itu asal kata tuba, indah sekali, tidak terlukiskan indahnya. Sahabat Nabi naik kuda dari Baros ke dalam mendakwakan agama. Tiba-tiba di tengah-tengah pedalaman ketemu sebuah danau yang airnya biru, pohon-pohon kayu penuh hutan hijau, daunnya sampai menyentuh ke air itu. Maka sahabat-sahabat Nabi ini berkata, Tuba, Tuba, indah sekali, hebat, luar biasa, tak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Tuba. Orang situ nanya, setelah orang-orang sahabat pergi, ahadunimah, apa katanya? Dakubutuh, toba nimah, tobalah, jadilah danau Toba. Nggak ada bahasa Batak Toba. Bahasa Bataknya Tapian Nauli. Apa namanya? Tapian Nauli, pinggir air yang indah sekali. Tapian itu tepian, Nauli sangat cantik, Tapian Nauli. Jadi Tapanuli. Tapi Mangaraja I dari Bakara di tepi Samosir, di tepi Danau Toba, jalan kaki tembus ke Baros mencari ilmu, ketemu sama sahabat-sahabat, akhirnya masuk Islam. Masuk Islam dalam bahasa Batak Marsadat. Apa namanya? Marsadat, sudah bersadat, Marsadat. Singa Mangaraja I Marsadat. Ngajilah di Pulau Mursaha itu, di Baros, sampai jadi muallim, menjadi seorang muallim, seorang guru. Kemudian pulang ke kampungnya mendakwahkan agama. Maka menjadi seorang guru, dijadikan guru, bahasa Bataknya Parmalim. Apa namanya? Parmalim. Orang yang dijadikan orang alim, dijadikan guru. Dia mengajarkan agama di situ, zikir-zikir, la ilaha illallah. Ada tempat dia zikir namanya zawiyah dalam bahasa
tasawuf dalam bahasa Batak. Tempat dia zikir itu rumah kecil, 40 hari zikir situ, zikir suluk kata orang sekarang. Namanya Bona Pasogit. Sampai sekarang masih ada tempat zikirnya Singamangaraja. Agamanya percaya kepada Allah, tidak makan babi, tidak makan anjing, dan tidak minum tua. Laki-lakinya gurunya pakai jubah serban pakai tongkat hitam, perempuannya pakai cadar hitam-hitam. Waktu saya baru nikah, istri saya sudah pakai cadar. Kami naik Sudaku di Medan. Duduk saya berdua, Sudaku itu tidak ada penumpang, saya sendiri sama istri. Tiba-tiba naiklah perempuan-perempuan setengah-setengah tua, naik duduk depan kami, rame, ada 5, 6, 7 orang lah. Dia lihat istri saya pakai cadar, terus dia bahasa Batak. Saya diam aja, pura-pura nggak tahu. Saya ngerti bahasa Batak apa nggak ngerti saya bahasa Batak. Dia bilang, beginilah pakaian guru-guru kita dulu katanya. Pakai serban jubah, istrinya pakai cadar hitam-hitam. Cuman bapak ini satu aja kurangnya, nggak punya tongkat. Nah, karena permalim itu harus pakai tongkat. Saya diam, saya biarin dia cerita. Baru saya tanya, sian dia duhamu sudi. Bisa bahasa Batak kan? Wow, bisa lah, aku bilang. Sian tapanuli duhami, sian samosir. Oh, Kristen duhamu? Tidak katanya. Hami permalim duhami sudena. Oh, agama permalim. Iya, kami nggak makan anjing, nggak makan babi, nggak minum tua. Masya Allah. Akhirnya saya datangi. Saya pergi ke Bakara. Sebelum puasa tahun ini saya datang. Saya ketemu cicit-cicitnya. Mereka katakan kami lebih 600 tahun sudah beragama permalim, jauh sebelum Kristen datang kemari di bawah Belanda. Kami nggak makan babi, nggak makan anjing, nggak minum tua. Saya bilang, ya kamu Islam. Dari mana jalannya Islam Bapak? Karena kamu sudah marsyadat. Astagfirullah. Betul ya, marsyadat itu bersyahadat. Agama kamu permalim. Orang yang dijadikan alim oleh para sahabat Nabi dan para tabi'in yang ada di Barus. Lambang perang Sisingamangaraja 11. Dengar aja baik-baik ya. Ngerti nggak ngerti, dengar aja. Sisingamangaraja 11, lambang negaranya lingkaran, ukiran-ukiran Batak, tapi tulisannya tulisan Arab. Yang tertulis di situ yang saya lihat yang asli di Leiden, Belanda, Maulana Kutana. Maulana itu artinya pemimpin. Kuta itu bahasa Batak artinya negeri. Nah, nya Maulana Kutana Sisingamangaraja 11 adalah pemimpin negeri Bakara itu. Tulisan Arab. Sampai sekarang masih ada, cuman baru dicetak baru ditulis baru, tulisannya salah. Saya bilang Maulananya betul, Kutananya salah. Ini siapa yang nulis ini? Oh, nggak tahu Pak, bukan orang Islam yang nulis. Patutlah salah. Sisingamangaraja 12 yang perang melawan Belanda jadi pahlawan nasional itu punya stempel kerajaannya. Itu stempelnya itu tulisannya tulisan Arab berbahasa Batak. Audo Sisingamangarajai. Apa orang Batak nggak bisa nulis pakai tulisan Batak? Bisa. Tapi kenapa Sisingamangaraja pakai tulisan Arab? Karena dia bukan orang Kristen, dia orang Islam. Dia permalim. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, udah saya jelaskan. Ini makanya kita penting jalan. Fasiru fil ard. Berjalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan Allah dalam kehidupan mereka. Ya. Saya minta anak remaja sini kumpul duit, pergi ke Barus. Lihat kuburan sahabat di sana. Siap? Begitu habis pandemi Covid ini pergi ke Bakara. Lihat kuburan Singamangaraja, lihat bagaimana itu gambar-gambarnya. Lambang perangnya adalah pedang Arab.
pedang bengkok yang disebut pedang Saracen. Kapan pula orang Batak punya pedang Saracen? Itu menunjukkan dia Islam. Dari mana pengaruhnya? Dari Barus. Siapa mendakwakannya? Sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mendakwakan agama ini lama. Ya Allah. Zaman itu naik perahu. Tentu dari Yaman. Dari Mekah kan nggak ada. Dari Jeddah lah mungkin. Tapi dari Yaman, Hadramaut, naik perahu 6 bulan. Kan perahunya perahu angin. Angin bertiup ke barat. Baru sampai perbatasan Afghanistan Pakistan. 6 bulan. Berhenti, harus mendarat. Kalau dilanjutkan balik lagi, kan anginnya angin timur. Turun situ nunggu setahun. Sampai angin tahun depan barat lagi, baru orang tuh naik lagi menuju ke timur. Angin timur menuju ke Indonesia. Setahun, 6 bulan jalan, harus turun. Kenapa? Karena angin balik lagi ke arah barat. Harus turun, tidur lagi situ setahun. Itu baru sampai Pakistan. Tahun depan jalan lagi, baru sampai ke pertengahan India. 6 bulan jalan, minggir. Nunggu lagi angin tahun depan berubah. Berangkat lagi, baru sampai India Selatan. Kerala, Gujarat, itu udah 5 tahun. Lagi angin, naik lagi, baru sampai ke Sri Lanka. Dan 6 tahun. Tunggu lagi angin berubah, barulah sampai ke Aceh. Udah 7 tahun. Mendarat di Aceh dakwah. Nggak mungkin baru dakwah seminggu pulang, jalannya aja 7 tahun. Paham? Maka sampai ratusan kuburan mereka ada di Indonesia ini, di Aceh. Di Aceh ada, di Barus ratusan, sampai hampir 500 kuburan-kuburan orang-orang kuno yang mendakwakan agama di negara ini. Hasilnya, saya persingkat, hasilnya ketika Indonesia mau merdeka, ada 250 kerajaan Islam di Indonesia, mulai dari kerajaan Aceh sampai kerajaan Papua yang disebut kerajaan Raja Empat Papua. Anak cucu cicitnya masih hidup, Islam semua. Jadi Papua itu Islam. Negeri itu disebut Nuar, negeri yang penuh dengan nur. Didapati orang-orang Arab yang berdakwah ke sana, orangnya belum berpakaian, maka disebut orang itu Orient, telanjang mereka, Irian. Tapi nggak mau orang Arab, orang-orang Islam menyebut Irian, mereka sebut Nuar. Apa namanya? Negeri yang penuh dengan cahaya, gemilang, Nuar, nur, bercahaya. Dan Raja Empat sudah Islam sampai sekarang. Dan saya hitung, sebelum merdeka, Sumatera Timur ini aja yang kita tinggal ini Sumatera Timur ini, itu kurang lebih 18 kerajaan Islam yang sudah ada sebelum merdeka. Sumatera Timur ini residen zaman Belanda. Tapanuli residen Sumatera Timur. Pelat mobilnya BK, kata orang banyak karet. Sedangkan Tapanuli BB, kata orang banyak babi, kata orang. BA, banyak ajo. Sumatera Barat. BM, banyak minyak, Riau. BL, banyak lembu, Aceh. BH, banyak hutan, Jambi. Bantilah, nggak peduli laku tuh. Sumatera Timur kita hitung kerajaan Islam. Aceh Tamiang 3. Sebab nenek perempuan saya, buyut saya dari situ, anak Raja Tamiang, kawin dengan anak Banu Raja. Istananya masih kami pelihara sampai sekarang, sudah 120 tahun. Keponakan saya yang tinggal di istana itu masih kami rawat, masih di rumputnya masih dibersihkan. Halamannya lebih 1 hektar. 3 kerajaan di Tamiang, Banu Raja, Sungai Iu, Serwei. Turun ke bawah, kerajaan Hinai. Ada kerajaan Hinai. Tahun 1946 dibunuh semua, satu keluarga sama PKI Keparat itu. Harimau liar. Sudah berapa?
4 klan itu. Ke bawah lagi di Tanjung Pura ada kerajaan Sultan Langkat. Sultan terakhirnya Tengku Musa. Anak-anaknya sempat diperkosa. Pangeran Langkat Hulu, menantu Sultan Musa itu namanya Tengku Amir Hamzah, masih paman saya itu. Dibunuh, dipancung, mayatnya dibuang ke Kuala Begumit. Inilah nih kampungnya nih ya. Di sinilah ya nggak? Tengku Amir Hamzah, pahlawan nasional. Beliau itu orang pertama yang menggerek bendera di depan istananya Langkat Hulu. Karena beliau adalah asisten Wedana Republik Indonesia. Mereka Republikan, bukan pengkhianat, tapi dibunuh. Dipancung, dibuang, dapat mayatnya. Dan dia nggak takut dibunuh. Ketika diberitahu sama pengawal penjaranya, orang Arab menyebutnya Tuba, menjadi danau Toba. Jangan main-main, Islam udah masuk sini. Si singa, Tengku, malam ini Tengku mau dipancung. Oh nggak apa-apa kan. Saya minta kertas sama pulpen, dikasihlah kertas sama pensil. Ditulisnya puisi yang terakhir dari paman saya ini. Wahai maut, maut judulnya maut. Datanglah engkau wahai maut, lepaskan aku dari nestapa. Itu puisi terakhir Tengku Amir Hamzah. Malam itu dia dipancung. Yang mancung siapa? PKI. Sudah berapa kerajaan? 5. Delhi, kerajaan Islam. Delhi itu kerajaan Islam. Mufti kerajaan Delhi, Tuan Kadi besarnya apa namanya? Kepala pengadilan agama namanya mufti. Pakai jubah serban. Namanya Kiai Haji Hasan Maksum, Syekh Haji Hasan Maksum. Waktu Sultan Delhi naik haji dengan istri beliau pakai cadar, ada fotonya masih kami simpan sekarang. Pakai cadar istri Sultan Delhi. Ketemulah dengan Raja Mekah, Syarif Mekah. Minta mufti untuk kerajaan kami di Delhi. Karena kerajaan kami kerajaan Islam. Dicari-cari di buku, wah sudah ada ulama besar yang ngaji di Mekah berasal dari Labuan Delhi. Namanya Syekh Hasan Maksum. Itu aja jadi mufti. Pulang ke Medan, Sultan Delhi naik mobil, pergi ke Labuan Delhi, dicari mana namanya Hasan Maksum, Haji Hasan Maksum. Lagi nanam-nanam jagung di belakang rumahnya. Ditubruk sama Sultan Delhi. Tuanku, Tuan ulama besar, nggak boleh nanam jagung. Masya Allah, Tuan harus pergi ke istana. Saya buatkan tempat khusus satu kota untuk Tuan ngajar agama di tanah Delhi, menjadi mufti Delhi. Maka dikasihlah tanah namanya Kota Maksum. Apa namanya? Kota Maksum. Di situ kakek guru saya itu. Kakek guru saya, karena guru-guru saya rata-rata murid beliau. Termasuklah adik ipar kakek kandung saya, adik nenek saya namanya Haji Andak Sulaiman Thoyib, Kadi besar kerajaan Serdang, kerajaan Delhi, imam di istana Delhi itu, di Masjid Sultan Delhi, imam. Dikuburkan pun di depan Masjid Sultan Delhi itu, Haji Andak Sulaiman Thoyib itu. Udah 6. 6. Ke bawah lagi kerajaan Sultan Serdang di Perbaungan. Muftinya masih paman saya, Tengku A.R. Fakhruddin. Beliaulah yang memfatwakan Ahmadiyah kafir. Tahun 1933 debat sama orang India yang mengaku Ahmadiyah. 3 hari berdebat, keputusan diambil Ahmadiyah kafir. Ditandatangani Tengku A.R. Fakhruddin. Tengku Farudin, mufti kerajaan Serdang. Sudah berapa? 7. Ke bawah lagi, tebing tinggi, Istana Sultan Hashim. Istananya udah dibakar sama PKI tahun 46. Tapi masjidnya masih ada. Anak Sultan Hashim, Tengku Ril namanya, dikawini sama abang kandung bapak saya, Tengku Umar Saudi. 8 ya. Ke bawah lagi Indrapura. Kerajaan Indrapura, istana juga terbakar, tapi masjidnya masih ada. Muftinya namanya Haji Muhammad Syekh Muhammad Zain.
Cicitnya sekarang jadi kepala perpustakaan di Raudhatul Hasanah, pesantren di Simpang Selayan. Saya Muhammad Zain belajar di Mekah tentang Quran sama kakek guru saya Ahmad Hijazi, ahli qiraat seluruh dunia, pemangkunya Ahmad Hijazi, Raisul Qurra di Makkah. Muridnya Syekh Muhammad Zain menguasai 10 qiraat, ahli qiraat 10. Jadi mufti di Indrapura. Saya sudah ziarah kuburnya, sudah dapat kitab yang beberapa kitab yang dikarang beliau dalam bahasa Arab, ada bahasa Melayu. Sudah 9. Ke bawah lagi Bedage. Di Bedage ada kerajaan, dibakar juga habis. Seluruh keluarga sultan dibunuh PKI tahun 46. Tapi masjidnya masih ada sampai sekarang. 10. Ke bawah lagi Batubara, 5 laras. Saya baru pulang dari Batubara nih, mandi terus kemari. 2 hari 2 malam saya di Batubara di Simalungun. Istananya masih ada, Istana Datuk 5 laras, cuman nggak dirawat, udah jelek, hancur. Saya udah pesan supaya bupati keluarkan duit APBN, APBD untuk merehab istana itu, karena itu bukti bahwa kita bukan negara biadab. Waktu kita merdeka, kita kerajaan Islam yang beradab. Udah berapa? 11. Ke bawah lagi Tanjung Balai Asahan, Sultan Tengku Saibun, masih kakek saya, karena paman saya ada yang kawin sama anaknya. Beliau punya mufti, kepala pengadilan agama, namanya Syekh Abdurrahman, digelar Syekh Silau Laut, karomah besar itu. Anak Syekh Silau Laut perempuan, kawin sama orang Padang dari Rao. Lahirlah seorang anaknya kecil, kurus, agak hitam, namanya Ustadz Abdul Somad. Wah, yang sekarang lagi top itu diangkat saya sejak SD, kami sudah berhubungan, itu disekolahkan oleh bapak angkat saya. Jadi itu bukan kaleng-kaleng. Ustadz Abdul Somad itu cucu mufti kerajaan Tanjung Balai Asahan, Syekh Silau Laut, Syekh Abdurrahman. Udah berapa? 13. Ke bawah Kualoh, mati semua, dibunuh sama PKI tahun 46. Bawahnya lagi Merbo. Merbo yang selamat anaknya Raja Amrul, dengan saya bergaul akrab sekali. Akhirnya jadi anggota DPRD dari Golkar di Rantau Prapat. Dia rehab lagi rumah itu, istana itu masih ada sekarang di Merbo. Sudah 4-5 kali saya ceramah di Masjid Sultan Merbo, meskipun istananya sempat hancur dan keluarganya dibunuh oleh PKI pada bulan Maret 1946. Bawah lagi Labuan Bilik, ada 2 kerajaan. Sebelah sini Sungai Barumun, namanya Kerajaan Bilah. Seberang sana Kerajaan Panai. Ada peribahasa di sana dibilang, antara Bilah dengan Panai di tengah, Pulau Sikantan di tengah-tengah. Antara ulah dengan perangai, disitulah badan kena fitnah. Tengah-tengah ada Pulau Sikantan, anak durhaka, dibunuh habis. Keluarga Sultan dibunuh PKI tahun 1946. Harimau liar namanya. Termasuk raja-raja Simalungun, keluarga Saragih, habis dibunuh semua. Anak kecil 2 dilarikan belakang istana, dibawa ke Medan, dibawa ke Jakarta, dipelihara. Akhirnya hidup besar, sekolah musik pandai. Salah satu diantaranya namanya Bil Saragih, itu anak Raja Simalungun yang dibunuh PKI tahun 46. Bil Saragih itu pemain musik paling pandai semua. Salah satu musik yang dia mainkan adalah Sululeng pada lagu Gubahanku. Kutuliskan lagu ini, kupersembahkan padamu. Itu ada sulingnya itu. Itu yang main Bil Saragih, anak Raja Simalungun yang dibunuh PKI tahun 46. 2 orang aja yang selamat, Bil Saragih dengan adiknya kecil. Ke bawah lagi Kota Pinang. Raja Kota Pinang itu Khalifah Naqsabandi, namanya Raja Aban Shah. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith.